Perjalanan di season ini gimana? Cukup happy kah dengan yang terjadi di tim atau gimana? Naik turun ya. Ada dinamikanya ya, itu yang membuat menarik sih musim ini. Jadi kadang kita bisa naik, kadang bagus, SM lagi bagus, berapa kali winning streak gitu kan. Tapi tiba-tiba kita ada kendala pergantian pemain asing cedera. Itu ngaruh ya? Ya ngaruh. Iya. Untuk di liga yang sekarang dengan 3 pemain asing ada di sebuah tim, cukup ngaruh sih. Kehilangan 1 pemain asing itu cukup ngaruh. Apa yang membuat lu akhirnya diberikan kepercayaan kalau menurut lu? Apa ya? Mungkin memang musim lalu lebih ke diri sendiri ya, merasa tidak juga nggak bisa kontribut banyak juga sih musim lalu ya. Mungkin karena kesiapan, ketidaksiapan gitu segala macam yang mungkin kurang, dan pola pikir juga mindset yang mungkin aku salah gitu mindset tahun lalu. Apa mindsetnya? Kalau yang paling aku garis bawahi kesalahan yang aku lakukan tahun lalu tentang mindset adalah selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yo cadangan harus balik lagi di podcast Main Cadangan on YouTube bersama gue Ujo dan juga teman gue, sahabat gue Ogi Fantinus. Kali ini kita ingin ngobrol dengan orang yang busus sampai disebut Speedy Widi, the one and only Widianta Putra Teja. Sehat ya. Wid, thank you for coming. Yes, udah ngajak Widi beberapa kali, tapi ya biasa bentrok dengan latihan. Ya kan. Wid, gimana nih dalam kondisi ini ketika syuting, ini dalam kondisi menjelang playoff. Playoff. Sisa beberapa game lagi. Sisa beberapa game lagi. Memandang perjalanan di season ini gimana? Cukup happy kah dengan yang terjadi di tim atau gimana? Naik turun ya. Ada dinamikanya ya, itu yang membuat menarik sih musim ini. Jadi kadang kita bisa naik, kadang bagus, SM lagi bagus, berapa kali winning streak gitu kan. Tapi tiba-tiba kita ada kendala pergantian pemain asing cedera. Itu ngaruh ya? Ya ngaruh. Iya. Untuk di liga yang sekarang dengan 3 pemain asing ada di sebuah tim, cukup ngaruh sih. Kehilangan 1 pemain asing itu cukup ngaruh. Karena kayak gini ya, kita ngomongin SM ya. Musim lalu aja kita dikagetkan dengan SM kalah dari Satya Wacana tahun lalu. Iya kan? Iya. Dan sekarang juga kan maksudnya SM tuh bukan artinya tidak terkalahkan. Iya. Ini beberapa kali kalau udah sampai sekarang berarti sudah 6 kali. Gitu Kita loh sudah ya. sempat kalah tahun ini sama Tangerang Hawks. Sama Tangerang Hawks juga kalah gitu ya. Betul. Tapi kan bedanya ini kalau ngomong kita karena fokusnya ke Widianta Putra Teja. Kita tahu bagaimana Widi juga sudah pernah juara bersama Stapak. Sekali ya. Sekali. Widi juga rutin di timnas juga kita tahu. Terus juga gini, bedanya di musim lalu sebagai pemain SM kemarin musim lalu itu adalah musim pertama atau musim kedua? Musim kedua ya. Ini musim ketiga. Sama sekarang gitu. Bedanya adalah kalau musim pertama musim kedua yang kemarin yang tahun lalu Widi menyebutnya kenapa banyaknya apa? Cuti. Lebih ke cuti ya. Dicutikan ya. Itu bahasa lucunya. Iya. Ya tapi kita ngerti karena kita berharap Widi banyak dapat kesempatan dan memberikan kontribusi karena kita tahu potensinya. Tapi ternyata kita bisa lihat di musim ini, Wid. Iya. Gimana? Apa yang membuat lu akhirnya diberikan kepercayaan kalau menurut lu? Apa ya? Mungkin memang musim lalu lebih ke diri sendiri ya, merasa tidak juga nggak bisa kontribut banyak juga sih musim lalu ya. Mungkin karena kesiapan, ketidaksiapan gitu segala macam yang mungkin kurang, dan pola pikir juga mindset yang mungkin aku salah gitu mindset tahun lalu. Apa mindsetnya? Kalau yang paling aku garis bawahi kesalahan yang aku lakukan tahun lalu tentang mindset adalah selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain sih. Itu lebih banyak karena baca media sosial sebenarnya. Wow. Banyak kan tahun lalu itu kan benar-benar tahun perbandingan sebenarnya antara aku, Yuda dan Wenas kan. Iya. Nah, itu mungkin salahnya aku di sana. Baper. Bukan baper, malah justru ingin mengejar gitu. Semakin dikejar semakin jauh. Kayak lagu ya. Nah, itu. Kalau aku sih seperti itu karena bagus loh ini maksud gue. Iya. Berarti semuanya dari mindset, dari pola pikir kita. Dari mindset. Dan lu ngerasa ya itu ganggu banget. Aku merasa karena aku mencoba sesuatu hal yang baru, mindsetku dirubah di tahun ini, ya it works gitu loh. Jadi tahun lalu itu lebih fokusnya kayak menyenangkan orang,
menyenangkan orang lain gitu. Jadi kan banyak tuh perbandingan karena dulu tahun lalu juga lebih banyak baca komen sih. Nah itu mungkin salah juga ya. Jadi kan membandingkan kayak yang paling banyak tahun lalu kan Wenas for Timnas gitu. Ya memang dia layak kan, tahun kemarin memang dia lebih bagus. Dan dari sisi akunya jadi kayak ingin membuktikan kalau aku lebih bagus dari dia gitu. Sebenarnya ada bagusnya sih yang kayak gitu. Sebenarnya ada bagusnya. Cuman kalau di sisiku ya aku tahun lalu nggak punya privilege seperti Yuda dan Wenas gitu. Emang secara kesempatan. Benar. Iya. Jadi kayak taruh Widi di NSH lagi. Mungkin sama kesempatan. Kira-kira gitu. Iya. Jadi kan ibaratnya Wenas dan Yuda gitu, kita lihat dua ini ya, karena ya menurutku dia pemain point guard terbaik lah sekarang. Itu mereka punya apa ya, privilege untuk lebih banyak menembak gitu, lebih banyak menembak gitu kan, lebih banyak membuat keputusan gitu. Nah dibandingkan dengan aku yang tahun lalu gitu, cuma jadi distributor gitu kan, jadi cuma jadi penyeimbang tim. Jadi ya itulah yang lebih mungkin salah mindsetku. Tapi itu good ya, arti buat kita, buat apapun juga gini. Pasti ada yang namanya persaingan, baik eksternal maupun internal. Betul. Tapi kita tahu sebenarnya kita fokusnya jangan ke orang lain, tapi fokusnya ke diri kita sendiri. Benar. Apa yang kita bisa improve. Tapi bukan artinya kita harus, mungkin gitu ya, semakin gue pengen poin per game gue pengen lebih bagus dari dia, assist per game gue akan lebih bagus. Benar. Justru makin gak kekejar. Benar. Ya itu menarik sih, lebih kayak kita mendingan fokusnya ke diri kita sendiri. Sama sih mungkin kalau kita orang kerja ya, kita punya kompetitor perusahaan atau kita mikirinnya dia ngelakuin apa aja. Oh dia kayaknya strategi gini. Kalau kita cuma mikirin itu, yang urusan kita yang urusan kitanya malah nggak dipikirin. Yang harusnya kita lakukan untuk bisa lebih baik, jadi malah terkesampingkan gitu. Dan sekarang lebih happy, lo juga lebih lepas bermainnya, gue lihat ya lebih happy lah gitu dengan ini. Tapi ada yang berubah nggak sih sebenarnya dari tahun lalu? Karena tahun lalu itu sebenarnya SM juara hanya tinggal sedikit. Almost ya. Almost gitu ya. Ya sayangnya tidak pernah ada yang namanya almost juara ya. Kalah atau menang gitu. Gitu. Tapi tahun ini apakah dari manajemen yang ada membuat satu perubahan atau apa? Karena kalau lihat dari pemain asingnya, malah justru kita lihat sampai sekarang belum melihat pemain asing yang sudah siap berperang di playoff nih. Sampai sekarang ya kita. Benar sih. Cuman kalau perubahan dari awal musim sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Pemain lokal juga nggak banyak yang baru gitu. Cuman masuk Avan. Iya cuman itu. Dan itu menguntungkan atau merugikan menurut lo? Menguntungkan lah. Dengan datangnya Avan yang sudah semakin siap maksudnya ya. Dengan lebih wise lah dia basketballnya ya, terus lebih tajam lagi. Pasti menguntungkan buat kita lah. Terbukti juga kan waktu yang All Indonesian. Dengan lokal semua, ya dia salah satu senjatanya Satria Muda kan. Jadi itu yang paling ngaruh. Sisanya sebenarnya lebih ke apa ya? Mungkin pendekatannya Coach Yobel terhadap pemain-pemain yang lain lah. Jadi kayak justru lebih diberikan beban yang lebih sih. Karena maksudnya dari tahun lalu gagal kan. Ya jadi kayak All Indonesian kemarin, terus dari awal musim ini itu ya ada pressure tambahan lah. Karena ya tahun ini tahun pembuktian kita lagi gitu. Termasuk pembuktian Coach Yobel ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Gitu, benar. Ya. Wit, kita flashback yuk ke zaman dulu. Lu basketnya gimana sih awalnya, Wit? Gara-gara siapa? Ada orang tua basket atau siapa? Koko saya. Koko. Apa main secara profesional kah? Enggak, sebenarnya kalau di keluarga aku yang profesional cuma aku doang. Cuman ngelihat kokoku dulu masuk ke salah satu ya sekolah basket CLS dulu. Di Surabaya. Orang Surabaya nih, orang Surabaya. Dulu awal mulanya tuh ya itu masuk di CLS itu sekolah basket ngikut dari TK. Koko SD, aku TK ikut main. Dari TK? Iya, jadi bolanya lebih gede dari lebih gede. Jadi sekarang kan aku ngajar nih, aku kan juga ikut Bram ngajar gitu kan. Ngelihat, aduh ini kecil ini pasti dulu nih aku kayak gini nih. Ya kan, celananya sampai sini gitu kan. Disuruh between the leg, bolanya enggak nyangkut di celana. Ini masih aku dulu nih gitu. Tapi antusias. Jadi kalau ngeliat anak kecil sekarang ikut ngelatih, kalau anak kecil yang antusias tuh seneng. Jadi kayak, wah iya ini dulu. Pasti nanti bisa jago ini. Jadi ada kemauan ya gitu. Iya. Tapi ketika dulu, karena Koko ikut basket, nggak tergoda sama olahraga lain. Kan banyak tuh pas gaul sama teman,
sepak bola, futsal begitu kan, zaman dulu kan gitu kan. Aku sih ngikut olahraga semua Kak dari dulu. Apa aja? Wow. Jadi wusu juga saya main, bulu tangkis juga saya main. Oke. Sepak bola, Iya. mini soccer, Iya. sama basket. Banyak ternyata. Banyak Ya, emang senang olahraga berarti dari dulu Bener, emang. lebih seneng olahraga. Udah Kalau coba disuruh padel, les, padel udah asik ya? asik. Kemarin juga sempat ikut tenis gitu, main ngeliat lucu juga ya main tenis gitu. Perahu naga? Nggak sampai ke situ dong. Ya benar. Iya. Jadi yang aktif-aktif itu seneng. Kalau Iya, disuruh les piano gitu, nah itu nggak suka. Cuman dulu disuruh kan sama mama kan les piano, ya terpaksa gitu. Tapi gini, kalau dance suka nggak? Kalau di kawinan Abraham Damar kayaknya Dance. Itu memang bakat terdalam. Itu memang bakat terdalam. Emang Berarti kayak lu Jo, lu kan dulu kalau basket pengennya jadi cheerleader ya? cheerleader. jadi itu cuman ya Seru sih. seru-seruan aja. Seru banget. Iya. Jadi silakan lihat ya perkawinannya Abraham Damar Grahita. Kebetulan kita berdua pemain cadangan menjadi MC-nya. Tapi brides apa namanya? Best man. Groomsman masuk tuh dengan Flower boy. Flower boy. Kalau Ya, kita jangan sebutnya mau dibilang boy ya. Flower boy. Iya. Mereka berdua luar biasa. Wait, berarti awalnya adalah lu di sekolah basket CLS dulu ya? Berarti Bener. mulai basket dari Berapa situ. Cukup lama lah, dari sampai kelas 4-an, terus mereka dijadikan akademi gitu. Iya. Jadi sekolah basket jadi akademi, ya cukup mahal lah waktu itu. Iya. Jadinya pindahlah ke Pasifik. Oke. Karena pelatih CLS yang lama dulu Beberapa ke Pasifik. pindah, iya. Jadi kita ngikut pelatihnya lah. Iya. Jadi itu Pasifik yang paling lama sampai akhirnya masuk ke profesional sama Aspak. Bisa diambil sama Aspak tuh gimana ceritanya sih? Karena kalau Widi itu nggak ikut DBL-nya 3x3. Lu Karena tuh nggak main 5-on-5. 5-on-5-nya kita ke blacklist. Karena waktu tahun itu 2000 berapa ya berarti ya? Sekolah mana di blacklist? IPH. Iya, Jadi iya, tahun itu ada peraturan DBL yang tidak memperbolehkan pemain yang mendapat beasiswa di atas 50%. Iya. Nah, sedangkan sekolahku dulu beasiswa ya 100%. Iya. Bahkan ada dikasih paksa aku gitu kan. Waduh, Iya. profesional. Iya. Ya, jadi nggak boleh, itu jadi setahun 2 tahun. Akhirnya tahun ketiga SMA kelas 3 itu ikut yang 3x3. Boleh, jadi ya lumayan lah. Lu main yang di Jakarta yang di Gancit. Juara kita Itu berangkat. ada Happy Bowlers. Ada Happy Bowlers kalau nggak itu. salah Benar. Itu ada Widi. Benar. Kita tuh tua, Jo. Iya. Jangan kita, gua aja. Enggak, awet muda sih. Aduh. Waktu itu ngelihat, Kak Ogi sama Kak Ucu mukanya enggak berubah ya. Iya, tapi ini ketarik semua di belakang nih. Gini deh. Oh, masuknya dari 3x3. Maksudnya dari Rex 3. Oke, Tapi maksudnya bisa ke si tapaknya, apakah dia ngelihat kamu di kejur-kejuran kali kejuran? Kejunas, benar. Oh. Jadi ya lucunya sebenarnya tim pro yang pertama kali ngontak itu bukan Aspak. SM. Hah? Waktu itu Coach Yobel masih jadi scout tim lah kayaknya. Ya, jadi tim scoutingnya SM Iya. lah. Itu dia pergilah ke Jurnas mana gitu kan. Nyampe lah kita ke Jurnas KU15 di Bandung. Itu pertama kali aku ketemu Coach Yobel di sana. Oh, dulu hampir SM. Hampir SM. Tapi ngomongannya selesai, nggak berlanjut ketika SM-nya mungkin tahu Aspak masuk. Oh. Kalau Aspak itu aku ketemu Aspak, ketemu bosnya langsung, ketemu si Sukimong. Iya. Itu di lapangan waktu TC KU16 Timnas. Oke, kamu Seaba. Iya. Itu main. Kita kan latihannya di Asaba, Wow, dulu. udah. Daerahnya dia. Di tempat dia. Iya. Persis kita latihan di sini. Yang parkiran susah. Bener, yang parkirnya kecil. Latihannya Timnas di sini, latihan Aspaknya di sini kan 2 lapangan kan? Iya. Nah, kita latihan. Nah, Aspaknya udah beres latihan, ada Sok Kim Hong sama Kak Fari. Iya. Langsung memantau. Itu langsung Kak Fari yang manggilin gitu. Panggil terus langsung, kan Papa dulu kerja di Jakarta kan? Iya. Langsung dikontak. Nggak lama sih. Iya. Nggak lama itu peneguan itu. Oh iya. Langsung. Dan kamu masuk profesional adalah tahun di 2015 pindah Jakarta. Tapi sebenarnya udah dikontrak sama Aspak dari kelas 2 SMA. Waduh. Dari kelas 2 SMA. Wow, gawat. Juara di rookie season atau di Enggak kok. enggak ya di Tahun keempat. iya tahun. Itu kan juga kendalanya tahun dari 2015 sampai 2018 cuman main-main lucu aja.
Main-main lucu. Iya, Bet, lu masuk itu Itu lagi cuti, makanya dia masuk langsung cuti. Sebetulnya gitu ya. Cuti itu. Ada kan orang mah udah kerja lama baru minta cuti. Dia baru masuk Dicutikan. cuti. Enggak, kalau awal Nggak, di awal Aspak masih nggak ya? cuti Kak. Iya, iya. Itu lebih ke jadi penjaga mes. Kan nggak cuti kan. Ampun, ya nggak cuti. Kerja. 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 Jadi penjaga mes. Iya, Kadang iya. jemputin ya kan, tim-tim udah pulang ya jemput ke Iya, iya. bandara itu. Itu Oh, selama jadi kurang lebih 3 tahun. salah satu persyaratan diambil Aspak tuh punya SIM ya? Punya SIM, punya SIM. Punya SIM dan bisa nyetir manual. Bisa nyetir Nah, manual. itu. Oh my God. Karena mobilnya kan manual. Minimal tahu bisa ke PIK. Bisa ke Kalau Lokasari, Lokasari, ya, iya, iya. Sabah, sama ke airport dah. Buat jemput. Ketika Widi masuk, siapa lagi Lagi rukinya? ada siapa aja sih? Aku rookie 4 tahun Kak. Rookie Oke. forever. Makanya kalau sekarang bercanda-bercanda sama senior-senior Aspak kan forever rookie ngomongnya. 4 tahun jadi rookie terus. Iya, hitungannya. baru tahun keempat yang Coach Gibi masuk, itu kan baru ada Agassi. Tapi namanya Agassi emang udah lama kan masuk. Iya, Cuman iya. dia masih sekolah di Amerika. Iya, iya. Tapi yang tahun keempat itu dah, 2018-2019, Agassi baru masuk Aspak. Baru loh. Baru itu ada senior. rookie temen. Oh, rookie temen. Sangka Baru lu jadi yang senior. seangkatan. Iya, kalau nggak ada ya. Tapi nggak juga, tetap ya kalau dicengin, digojokin gitu ya tetap ikutan. Udah 4 tahun tetap. Tetap dulu. Berarti mentalnya jadi lebih siap. Iya. Intinya gitu kan mentalnya. Waktu itu ada siapa aja kalau Ujo tadi nanya di Aspak sebenarnya? Tadi siapa ya? 2015. Sama gerungan segala ya? 2015 sempat main sama Kak Ger itu 1 tahun. Oke. Terus kan Ius? tapi Antrio juga masih enggak, kok Ius sudah Udah pensiun. Udah tuh. pensiun. heeh. Rama, Rizky Kak- Effendi. Masih Mas Rama, Kak Rizky, Koki, Iya, Oke. Mas Toyib itu datang 2018 lagi. iya datang lagi. Itu siapa lagi? Bram baru gabung waktu yang 2016 kan. Habis dari stadium ya. Mas Yandi. Oh, yang di Pipil? Itu 2015 masih ada Mas Yandi, masih ada Ferdinand. Masih ada Ferdinand Manik. B-Boy, Iya, Handri, iya Han. Irman. Iya, Dede. Irman, Dede. Nah, Christian Lim Iya, iya. masih cukup lengkap lah. Lengkap sih. Cukup lengkap. Iya. Akhirnya tapi lu dapat juara di 18. 2018 pas sama Coach Gibi ya. Pas sama Coach Gibi. Ngobrol Itu juga waktu pas dapat minute play 2015 waktu itu coach siapa? Suyuto Iya, kurang lah, main-main lucu aja. Iya. Kadang pakai polo shirt sama Main-main Mas lucu. Inal. Ya kan Mas Inal, Masih main-main lucu. main-main lucu. Karena kan ada asing. Oh ya. Jadi ngantrinya panjang. Waktu itu ngasihnya yang dombil itu lagi kan. Iya, iya, yang point guard. Iya. Iya. Terus tahun ketiga coach Bong Ramos main-main lucu juga, itu malah nggak berangkat. Kadang-kadang polo shirt jadi penunggu mes. Iya. Terus ya udah tahun keempat coach Gibi, terus Kasih kepercayaan. pasnya adalah Kak Pras keluar kan. Kak Pras pindah ke Pelita Berarti lu Jaya. benar-benar berterima Oh, kasih ya. Jadi itu pas banget emang. Iya. Jadi Ya, kalau dan- misalnya dalam perjalanan basket lu di Aspak atau Stapak gitu ya, dikumpulin bajunya jadi polo baru jersey ya. Polo jersey ya. Polo jersey kan lucu kan, main lucu gitu. Iya. Ada lah. Tapi akhirnya kalau melihat ini Coach Gibi ini semua orang ngomong kalau di Iya. basket kita tahu bagaimana bahkan banyak yang pengen Coach Gibi jadi pelatih nasional kita. Terus juga lu melihat bagaimana Coach Gibi bisa memberikan kepercayaan sama seorang Widi yang 3 tahun penjaga mes kasarnya ya. Iya. Tapi langsung dikasih kepercayaan waktu itu. Wah itu sih, aku masih ingat kata-kata yang buat kayak mau berjuang lebih gitu. Karena dia tuh ngomong, aku tahu di sini tuh bahasa Indonesia ya. Iya, iya. Kalau bahasa Inggrisnya takut salah. Iya. Jadi intinya Nanti kita kasih ya lirik Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Kebalik dong. biar kalau Coach Gibi nonton kan, oh iya dia masih ingat. Oh Iya. my god. Atau kita lucu dia ngomong pakai bahasa Indonesia, kita kasih teksnya Indonesia juga. Jadi Iya, nggak ngebantu. Jadi dia tuh ingat, aku tahu di sini banyak pemain bintang, gitu kan. Aku tahu juga kamu adalah pemain muda, gitu. Tapi jangan pernah sembunyi di balik bayangan orang lain. Gitu. dia ngomong gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan itu dipanggil, jadi Dan itu maksudnya adalah ke lu dong. ke aku. One on one, sendiri. ngobrol sendiri. Wow. Jadi waktu itu ada sparring, kita ke sparring ke Batam lah. Ya waktu itu lawan Singapore Slingers. Itu kayak memang kayak takut-takut sih. Karena waktu itu kan baru dapat kepercayaan buat main gitu. Iya. Dapat minute play lumayan tapi masih ya salah-salah, ragu-ragu. Kita itu dipanggil. One on one, dia ngomong kayak gitu. Wow. Terus ngomongin jangan terlalu baik jadi point guard. Kamu kalau marah, ya marah aja sama itu. Makanya mungkin karena itu sering marah-marah sekarang.
Yes, iya lebih ekspresif sih gue lihat. Iya. Karena dia ngomong, kalau misalnya kamu nggak mau marah sama timmu, kalau timmu salah, ya kamu yang aku marahin. Gitu. Iya, benar juga sih. Karena itu jadi tanggung jawab, iya. Jadi tanggung jawabnya lu gitu ya. Iya, gitu sih. Itu yang paling melekat lah sampai sekarang. Jangan pernah menutup diri dari bayang-bayangan orang lain. Ya, tapi lu tuh sebenarnya sebagai pemain ya yang masuk ke dunia profesional, masuk dengan gaya lu sendiri atau ada ini nggak sih, Wit? Ada role model? Dulu seneng sebenarnya Dennis Margo. Denso, dia pernah kasih dia celana dalam. Dia pernah ada foto. Dia punya. Celana dalam kan, Dennis Margo, iya. si Rudal. Dia pernah ada foto waktu acara Biskuat itu, bener. Waktu dia masih kecil. Benar. Dia masih kecil. Kecil banget. Itu kelas berapa ya? 5 apa 6 ya? Foto sama Dennis Margo. Iya, jadi kayak waktu itu pertama kali ngelihat real pemain profesional gitu kan. Nah, dari situ, Dennis Margo keren. Iya. Terus ngeliat akhirnya, jago banget orang gitu. Iya. Tapi waktu masuk pro kan udah nggak ada dia kan. Iya. Terus masih sempat main sama Mario Usang kan. Iya. Mario Usang kayaknya tahun terakhir kayak di IBL itu ya, di CLS. Nah itu jadi keren juga nih point guard ini. Pengen belajar gitu. Gila sih, wow. Seru banget sih. Tapi berarti gini ya, Wit, setuju gak sih bahwa emang lu selalu ready ya, lu selalu bersiap, selalu prepare. Tapi kan masalah kesempatan itu ya. Benar. Bahkan gini, ini gara-gara kita, nama podcast kita aja pemain cadangan. Tapi kita tahu bagaimana pemain cadangan itu sangat penting. Tapi juga harus diberikan kesempatan dan kepercayaan. Benar. Widi itu dapat kepercayaannya di tahun ke-4 bahkan. Wow. Gitu. Nggak sebentar, men. Nggak sebentar. Ya kan? Lumayan sih. Lumayan banget. Setiap musim kan masih kayak nunggu-nunggu kan. Iya. This is my year. Ya. Wow. This is my year. Iya. Itu selalu tapi terjadi. Ada juga loh, gue ngelihat sama Augie ada orang yang dikasih kesempatan tapi nggak mau step up, nggak step up gitu loh. Iya. Benar nggak? Dalam kenyataannya ini gitu. Ini kita lah dari sudut pandang kita aja. Kita ngelihat banyak pemain profesional yang malah tidak ready pada saat itu. Nggak ready juga gitu loh memang. Benar sih kalau melihat fenomena seperti itu karena banyak juga ya kan aku ngalamin juga sekarang ada pemain-pemain junior kan. Di bawah kan kamu salah gitu. satu senior juga di sebuah tim gitu. Maksudnya sekarang itu mentalnya kurang lah menurutku. Ibaratnya baru nggak main 2-3 game, 4 game. Masih ada panjang kan season. Iya. Tapi mentalnya itu udah kayak, loh kamu nggak tambahan. Kenapa kamu nggak tambahan? Semoga punya mentalnya juga mental pengen belajar lebih ya. Gitu kan. Iya harus lebih. Nah sekarang gue ingin ngomong, Wit. Ini jangan tersinggung tapi ya, salah satu pembicaraan gue sama Ogi paling banyak adalah when it comes to international game, size matters. Kalau menurut gue dan Ogi. Tapi ada juga yang bilang bahwa ya nggak matters kalau misalnya, ya ada kalau misalnya sih, kalau misalnya siapapun itu yang tubuhnya tidak terlalu ada volume atau tinggi dan segala macam, extraordinary. Jadi emang harus extraordinary gitu loh. Harus spesial. Harus spesial. Lu sendiri memandang pernyataan itu gimana? Ingin tahu aja. Ini international game ya kita ngomong ya. International game ya. Aku setuju dan tidak setuju gitu. Ya. Tidak setujunya dulu. Tidak setujunya ya kayak kurang adil juga ya. Maksudnya kalau kita point guard-nya dia 195 gitu kan. Kita 170 gitu. Iya. Ya kan udah dari kelihatan mata telanjang aja udah kayak udah jauh gitu ya. Jauh gitu kan. Dan lebih cepat dan kecepatannya kadang bisa lebih cepat gitu. Iya, udah gede cepat gitu. Tapi setujunya adalah pasti itu kan juga terlatih kan. Karena banyak orang-orang di Indonesia yang tinggi juga nggak secepat orang itu. Iya. Gitu kan. Dia tingginya sama nih kayak orang di Indonesia ini. Tapi yang orang ini kok bisa lebih cepat dan lebih tangkas gitu. Asia lagi sama. Misalnya gini ya. Sama-sama Asia kita nyebutnya gitulah. Kayak kita lihat Korea gitu ya. Kalau kita lihat Aussie kan Aussie ya Asia tapi Asia mana? Iya. Asia Oceania. Iya itu. Tapi itu kita bahas tuh. Gue masih gak setuju lu Australia masuk ke Asia karena dulu tuh masuknya barengan sama si Amerika Latin, sama Amerika Latin. Kesana. Bahkan iya. Ya itu New Zealand sama Aussie itu kayak kasihan juga nggak diajak main sama yang di sana dia. Iya karena dia bisa sendiri. Iya. Kita kayak ngeliat yang Asia bener aja ya. Iya Asia bener. Korea gitu ya. Korea poin guardnya gede-gede.
tinggi-tinggi kan, 190 gitu, tapi cepat dengan ketangkasan yang luar biasa. Ketangkasannya sama kayak Yuda, keras gitu, dribble-dribblenya. Nah itu kan berarti kan bisa dilatih. Kan, berarti, kan? Terus powernya segala macam itu kan berarti bisa dilatih. Terus setujunya juga biasanya top scorer di Indonesia yang kecil-kecil. Iya sih. Iya. Yuda, Abraham. Pras. Yang tinggi-tinggi enggak. Iya, Pras gitu ya. Pras. Maksudnya jadi penentu, mereka jadi bintangnya di tim itu. Berarti bisa compete harusnya. Paling gede Caleb kali ya. Itu juga paling gede, walaupun gak gede. Iya. Iya dong. Ya. Maaf yang disebut aspak semua ya. Iya juga ya. Tapi kenyataan. Kecuali Yuda. Kecuali Yuda sebagai. Gitu sih. Iya sih. Tapi maksudnya, nah sekarang kan lu juga udah pernah bolak-balik masuk timnas juga atau apa. Ya kita tahu lah beberapa international match berakhir dengan mengecewakan lah kalau misalnya belum memuaskan. Bahasanya gue harus pilih ya, belum memuaskan. Nah ini supaya kita sampai ke satu standar yang lumayan, itu harus kayak gimana sih menurut lo? Kan lu udah bolak-balik ya, ketemu yang tebel, yang Asia juga cepet. Iya. Udah cepet nembaknya. Sama nih kita ngobrol sama Yuda, ngobrol apa? Iya Kak, iya cepetnya cepet banget Kak, tinggi terus cepet lagi, kuat lagi. Gimana dong gitu. Nah itu gimana? PR harus yang lu balik ya? Pribadi deh untuk Widi deh. Kayak diskusi nih kita. Tapi itu harus ngomongnya udah dari ini ya, maksudnya udah jangka panjang gitu ngomong. Kita nggak bisa ngomong langsung besok kita SEA Games kita harus kayak mereka, udah nggak bisa. Ini berarti kita ngomong pembinaan dari usia. Bener. Iya ya. Bener, udah susah banget itu. Kita SEA Games kita udah siap harus kayak Filipina. Nggak mungkin. Nggak bisa. Filipina dari tahun berapa udah nggak siap. Bisa. Gitu. Sekarang pemain-pemain senior ya udah kehebatannya udah pasti segitu aja gitu kan. Bahasanya bentok ya, maaf ya. Udah pasti gitu kan. Iya. Nggak bisa tuh. Oke kita mau dalam waktu berapa bulan berarti? Desember. 5 bulan kita power harus gini gitu. Ya udah susah lah. Nggak mungkin. Ketangkasan harus gini kan nggak bisa. Karena kan kita olahraga pasti habit. Habit yang harus berulang. Resultnya tuh dari habit ya. Bener. Dan bertahun-tahun itu kan butuh waktu kan. Berarti setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ini pernah disampaikan sama Ogi sama Ujo juga soal ya emang kita harus dalam tanda kutip bukan ini ya memotong generasi. Memotong generasi bahwa ya udah lu harus siapin di sekarang dari yang KU 10 12 nih ya. Benar. Emang ini yang harus pembinaan. Harus dibibitin ya, dengan tanda kutip maaf jadi tidak mengindahkan kalian-kalian yang sekarang lagi main nih. Benar. Kasarnya ya, tapi emang kita nyiapin itu. Iya, memang harus tetap disiapkan yang itu. Yang ini ya udah. Maksudnya apa yang bisa dilakukan gitu. Untuk jangka pendek aja ini mah gitu ya. Oke, terus satu lagi pertanyaan karena lu juga sempat main di timnas. Naturalisasi. Kan kita punya jatah 1. Yang kayak gimana yang sebenarnya dibutuhkan yang paling tidak valuable untuk keberadaan yang sudah ada nih. Kan timnas kita ya paling orangnya jelas ya hampir itu aja. Boleh kan. satu sih kan istilahnya gitu loh. Ya. Kalau menurutku sih mungkin lebih ke yang punya size. Tetap gede ya kalau yang kita perlu. Satu itu yang punya size. Punya size dan punya dominan. Bisa poin, bisa semua. Kalau bisa. Ya defense dan offense ya. Iya. Kita nggak ngomongin offense doang kan. Kalau defense nggak mau ya susah juga kan. Iya. Betul. Ngapain skor 2 sama juga skor 3. Iya. Kita pernah bahas ini, nggak tahu pernah nonton nggak? Kita pernah bahas, Kak kita butuh tau nggak siapa pemain asing. Ini mungkin secara size bukan yang gede banget, tapi yang kayak Brownlee Kak. Ya, yang skillful, maksudnya defense all around, ya kan? Iya. Dan punya size dan serba bisa kan? Iya. Ya siapakah orang itu bingung. Nah, bingung sebenarnya. Karena itu jadi rebutan semua negara. Tapi mungkin lebih ke size sih kalau ya? untuk kita ya. Posisi 5 dulu ya. Menurutku kalau untuk small man banyak kita udah banyak. Udah banyak lah. Pilihannya banyak. Iya. Maksudnya jadi berantem nanti. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang asing naturalisasi kecil, lah nanti yang mau passing siapa nih? Ya contoh PJ kan jadi PJ kan salah satu yang berantem sendiri jadinya. Karena kecilnya banyak, bagus-bagus, terus binnya juga bagus. Jadi siapa yang mau passing, ya kan? Semuanya mau skor gitu. Kalau sedangkan kalau big man misalnya naturalisasinya big man, ya berarti kita harus menservis dia gitu. Ya kan? Sedangkan dia harus protect kita. Kan jelas role-nya. Seperti itu ya. Iya. Udah cocoknya jadi pelatih ya? Jangan dong jadi main timnas dulu. Tapi nggak apa-apa kan, lu sambil di For the Lab masih kan? Masih. For the Lab nih barengan juga sama Abraham, sama Yuda juga gitu kan. Iya. Seneng nggak ngelatih anak-anak?
Senang. Ada kesenangan tersendiri lah kayak ngelihat. Wit, target tahun ini ada yang dititipkan oleh manajemen kepada tim yang sekarang di SM? Titipkan kayak gimana maksudnya? Juara? Oh ya Udah pasti. Udah pasti. Targetnya juara ya. Udah berapa tahun kita nggak juara Iya. SM ya? Dengan Iya, setelah Bandung. Iya. Terus dari awal, sebenarnya dari awal saya masuk. kita sengaja sih. Itu maksudnya. Iya. Aduh. Oke. Enggak, Widi tuh makanya gini. Kita kalau bercandaannya dulu ya Widi. Zaman Widi di NSA ya. Iya. Semua orang wah gila, Widi gila keren banget. Iya. Ambil West Banditnya bangkrut. Iya. Pindah ke NSA. SM-nya nggak jadi juara. Nah, memang sebenarnya aku kayaknya. Enggak. Waktu Aspak habis juara bubar juga. Oh iya itu juga yang kita belum bahas. Betul. Tapi 3 tahun aku nggak dapat kesempatan main, aman-aman aja. Iya. Pas lagi dapat main juara, bubar. NSH ya. Oh iya. Peringkat 1 juga loh. Iya. COVID, Reguler keren. COVID. Jadi emang nggak boleh. Kan? Tapi nggak bubar NSH-nya. Tahun berikutnya tapi baru. Aduh. Widi. Wid. Aku senang ya ketika komentator selalu menyebutkan ketika ada satu gerakan, ada satu serangan yang berhasil lo lakukan, Speedy Widi segala macam. Dan akhirnya ada Speedy Widi dalam bentuk sepatu nih katanya. Bener ya? Benar. Wow, nggak banyak ya cadanganers pemain-pemain locals yang akhirnya mendapatkan signature shoes. Yes. Gitu, dan salah satunya adalah Widi ya. Cerita dong tentang itu dari kapan? Udah dari berapa ya? Di kontrak sama Adidas sudah dari tahun pertamanya di SM ya. Oke. Di SM. Terus baru jadi lah, maksudnya jadi. Prototipenya itu musim kemarin. Itu pakai kita semusim prototype. Iya. Terus akhirnya signature shoes-nya menjelang playoff tahun lalu. Oke. Iya. Itu baru muncul yang Speedy Widi 1 yang warna team color sama warna hitam waktu itu. Iya. Tapi ingin tahu deh dalam kan ada orang yang terima aja ya. Kalau lu termasuk yang nyoba butuh ini, butuh apa segala macam. Oh ya. Ikut serta. Soalnya itu juga di-scan kakiku kan. Iya. Di-scan kakiku, jadi sepatunya Speedy Widi itu ya ininya prototipenya kakinya Widi. Oh. Terus, apa butuhnya yang kayak gimana waktu itu? Slim. Aku minta yang slim kan waktu itu kan. Memang kakinya soalnya ya yang butuh slim gitu. Request segala macam. Jadi itu waktu prototype banyak inilah komunikasi. Iya. Dua arah. Lama juga tuh sih sama tim Adilesnya. Lama. Cukup lama, makanya prototipe hampir kayak setengah musim kan pakai prototipe. Oh. Karena waktu itu ganti-ganti terus. Ini terlalu tinggi, ya nggak suka kalau sepatu tinggi gitu kan. Awal-awalnya dikasih tinggi, nggak suka sepatu tinggi, nggak bisa gerak gitu. Oh ini waktu udah jadi rendah tapi ankle-nya nggak grip. Iya. Ada yang saking rendahnya harus jadi tahu sendal. Kan dengan posisi lo sebagai point guard biar nyaman gitu ya. Biar nyaman. Oke. Nah akhirnya kalau yang kemarin terakhir keluar waktu di Jakarta USS atau GSD ya? GSD rasanya. Oh yang ular ya, yang 1.5. Oh iya itu itu Speedy Widi juga. Speedy Widi 1.5. Oh, yang jadi belum sampai 2 yang snake skin ya. Iya benar. Nah itu bagus. Itu memperingati tahun ular aja. Oh iya. Iya. Oh keren. Nanti yang akan berikutnya nih yang akan keluar adalah yang Hari Ibu. Speedy Widi 2. Sebenarnya udah sempat aku pakai di All Star. Kalau ada yang merhatiin. Oh ini yang akan launch. Ya, yang akan launch berikutnya itu yang itu. Ada 3 warna. Oke. Itu tematik. Speedy tematik lah. Speedy Widi tematik. Atau mereka punya konsep. Iya. Marketingnya mereka lah. Tapi berarti warnanya udah boleh di spill atau enggak nanti? Itu di All Star aku pakai sih ada 2 warna kan. Iya. Waktu di All Star itu yang ready 2 warna. Yang dipakai sama Daniel 1. Karena kan Daniel juga salah satu BA-nya Adiles. Iya. Yang aku. Tapi bukan signature shoes kalau dia pakai punya. Dia pakai punyaku. Iya. Jadi dia bantu support signature shoesku. Terus yang satu warna safari gitu. Oh oke. Happy dengan yang Speedy Widi 2 ini? So far good. Maksudnya seneng lah dengan performance yang dikasih gitu. Iya. Happy. Karena kan bukan harus keren aja ya cadanganers kalau misalnya dia kan pakai ya emang performance shoes gitu loh. Dan untuk cara main lu cocok banget ya? Cocok sih, nggak ada aman-aman semua. Lu sih dari Abraham ke lu gitu ya? Karena kan Abraham dulu Adiles lah ya. Adiles XDBL. Kalau lu kan Adiles langsung. Sekarang saya Adiles langsung. Sama Mr. Kim.
Mr. Kim Ya, langsung. paling Oke, jadi siap-siap per kapan nanti akan launching? Saya akhir bulan ini deh. Akhir Juni? Juni. Jadi Juni ya? Juni. menuju ke Oke. playoff ya berarti. Menuju ke playoff ya. Menuju ke playoff. Sedap. Mantap. Keren. Kalau Widi juga nggak cuma sepatu Jo Apa sebenarnya. sih? Dia juga terkenal dengan kaos kaki. Kaos kaki. Karena orang menyebutnya Jualan lah kaos Mr. kaki. Soki itu jualan kaos kaki. Jualan kaos kaki. Masa? Bisa dicek di. Bisa Tuh. nyebut nggak? Oh, nggak Boleh apa-apa dong, tuh. boleh dong. Apa? Shopee. Tuh. Mr. Apa? Soki. Mr. Soki. Mr. Soki. Gara-gara apa sih itu lu bisa akhirnya disebut Mr. Soki segala tuh? Dulu Zaman- senior Aspak. Oh, iya. Biasa. Kan dulu aku iseng kan orangnya kan. Ada Kak Rizky, dia lagi siap-siap gitulah. Terus aku iseng aja kepikiran. Aku masukin tangan ke kaos kaki gitu. Jadi papet gitu lah. Terus aku gini, Kak Rizky gitu kan. Mau kenalan sama temenku gak lah gitu. Aduh. Siapa? Hello, I'm Mr. Soki. Jadi itu sebenarnya. Iya. Jadi ya kayak membuat brandingan sendiri aja sih. Jadi gara-gara itu akhirnya muncullah si brand Mr. Soki ini. Benar, jadi kayak dari itu terus senior-senior kalau manggil, Mr. Soki gitu. Jadi kayak ya udahlah, jadi Oh. brandingan aja gitu. Keren. Tapi si tung 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 sahur bukan dari lu ya? Bukan. Oh bukan, oke. Sip. Anak-anak sekarang sih tahu tung 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 sahur. Oke. Kaos kaki, sepatu. Tempat laundry ada juga. Lu belum tahu, kaget Nggak muka tahu. lu. Baru, Oh iya? tempat laundry baru. Laundry apa nih? Sepatu. Laundry ya laundry baju terus sekalian ada cuci sepatunya nanti. Mr. Soki juga. Jadi emang satu brand ini. Belum. Udah jalan. Beberapa tim IBL udah masuk sana. Oh. Wow. Untuk udah laundry, untuk laundry. Tapi Yes. untuk wilayah Jogja dan sekitarnya. Oke, di Jogja. Jogja. Kenapa di Jogja? Ya, ada. Ada apa sih dengan Jogja? Invest. Enggak, Oke. itu invest untuk nanti masa tua. Oh, lucu Wis. banget sih. Oke. Iya. Laundry, kaos kaki, sepatu. Sepatu. Dah, ini yang akan berjalan dulu Sama ya. for the lab juga kayaknya For lu. the lab ikut beram lah, nyoba-nyoba ngelatih. Iya. Oh ya. Emang seneng ngelatih sih aku. Oke, konsep dari For the Lab dulu cerita deh, karena kita nggak sempat nanya dalam waktu itu apa? Itu akan ada tetapkah atau berganti-gantikah si para pengajarnya atau pelatihnya di situ? Kalau di Jakarta kan aku ikutnya yang di Jakarta Oke. ya. Kalau di Jakarta ini kan baru ada 2 kelas, Oke. Senin sama Rabu. Nah, untuk sekarang kan pelatihnya terbatas karena sebenarnya hari Rabu itu Kak Pras dan kawan-kawannya Oke. PJ sama Reza gitu. Iya. Sedangkan aku sama Bram Senin di Kelapa Gading. Tapi karena Kak Pras kan lagi recovery segala Iya. macam, jadi ya Bantu-bantu. Senin sama Rabu dipisah. Jadi aku juga Rabu sekarang. Jadi Oke. setiap bulan kita rolling. Jadi Iya. full 1 bulan ini Widi di Kelapa Gading, si Bram di Mampang. Iya. Ini enggak sih, lu kan tetap latihan ya. Ya kita pernah nanya ini juga sama Bram sih. Hmm. Lu latihan, lu juga nambah latihan. Iya. Tapi lu harus ngelatih juga. Mm-mm. Perlu istirahat juga. Gimana? Iya. So far nggak ada masalah sih. Iya. Ya namanya juga seneng. Karena seneng Iya. ya kadang-kadang capek sih, kadang-kadang Iya, capek iya. gitu. Pastilah. Waktu set tapi udah sama anak-anak karena passion ya. Iya. Karena aku jujur seneng ngelatih dan pengen jadi pelatih sebenarnya. Oke. Ada rencana ngambil lisensi? Boleh kan kalau enggak, lu pemain udah langsung dapat Kalau bisa jadi pelatih IBL itu mau sebenarnya nyoba. Wow. Tapi pengen belajar dulu, Iya. jujur pengen belajar gitu sama Coach Gibi. Tapi Inginnya nggak tahu sama lah Coach Gibi. kapan kesempatannya. Kan Coach masih Gibi. kontak-kontakan gitu sebenarnya aku sama Coach Gibi. Yang pasti banyak harapan dari cadanganers dan Iya. juga gua sama Ogi untuk kemajuan Widi. Iya. Tidak saja di klub tapi juga di timnas. Kalau menurut gua tuh salah satu yang seneng Widi tuh salah satu always a contender for our point guard, our Yes. national point guard. Iya. Dan gua tuh bangga sih ngelihatnya gitu. Apa pertarungan Persaingannya emang ketat. ketat. Iya bener gak sih, ngerti gak sih? Iya. Kadang-kadang kita ngomong gini, oke kita tahu Yuda bagus, Oke, ada ya. Pras, Iya. ini sekarang Pras cedera gitu ya. Heeh. Kadang-kadang satu sisi, oh ada cedera berarti kesempatan main ada nih gitu kan. Heeh. Cuman emang itu Yuda, Pras, Dia. Widi, Abraham Wenas, ini tuh Iya. ketat dan yang di bawah emang akan bawa 4 kan Iya. Nggak enggak. mungkin, Gitu nggak loh. Biasa cuma mungkin. 2, 3. Gua gitu 3 Jadi betul. ya memang ya. Gitu. Iya. Seru-seru. Seru ya. Jadi Ya, target gimana nggak pusing kalau tiba-tiba Bin masuk ya maaf ya kelewat. Iya, ya Gitu. harus memilih lah ya BTN ya. Gitu. Oke, jadi kalau gue sih ingin menunggu playoff akan seperti apa. Yes. Selalu sehat, Yes. Terima kasih. selalu Amin, ready. amin. Jadi sempat ketemu di satu pameran terus gini, ngobrolnya gue lupa bahwa dia akan jadi tamu di sini. Iya. Gimana masuk playoff? Juara dong, Kak.
Gitu. Iya dong. Sedap. Order soalnya tuh kan. Iya target. dong. Harus. Iya dong. Iya. Masa target playoff doang ya? Wah. Bukan dong, SM harus juara. Wah sedap. Karena kalau ini karena gini Jo, ini karena ini bukan hanya pembuktian SM. Ini pembuktian Widi yang tadi kita bahas. Iya, Setiap Widi masuk ada aja. Ini pembuktian lu juga, Wid. Ya. Jadi pada saat ini bener SM juara, Iya. video ini akan keluar lagi dan sorry ya apa yang dulu-dulu itu yang tadi ini bangkrut ini. Itu cuma proses biasa. Itu cuma proses doang. Ya kan? Sedap. Oke, Widi, thank you banget. Widi, thank you for coming. Terima kasih. Ini ada oleh-oleh dari kita. Wah, Ya, thank you, ya. walaupun jarang menjadi pemain cadangan. Jarang gimana? Soalnya cuti. Tapi ini paling mending Jo, kalau kita ngasih polo kurang ajar. Dia banyak banget kalau polo shirt. Kan gini, dia mah gak cadangan, langsung polo ya. Iya. Cuti langsung cuti. Sekali lagi thank you for coming. Sehat terus, sukses terus. Kita tunggu aksinya di playoff. Yes. Dan juga pastinya kalau gue bisa memastikan ya, kayaknya salah satu yang akan diundang seleksi untuk timnas pasti akan terundang. Ya Pasti. iyalah. Ya, jadi mudah-mudahan penampilannya makin lama makin meyakinkan bisa menjadi tumpuan atau andalannya dari timnas kita. Ya. Sukses terus. Siap. Terima kasih cadangan. Terima kasih sudah menyaksikan pemain cadangan on YouTube ya. Support terus, kasih masukan, kritikan. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf. Ya kita tujuannya pengen mensupport basket Indonesia ya. Dan yang pasti kalau misalnya silakan suka, like, comment, share, subscribe, lain-lain lah pokoknya. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye-bye.